Oke, kalau tadi sudah fungsi komposisi, sekarang mengenai fungsi yang dikomposisikan. Kalau tadi fungsi komposisi itu diketahui dua buah fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx, diminta fungsi f bundaran g atau fungsi g bundaran f. Kalau fungsi yang dikomposisikan diminta salah satu fungsinya, berarti diketahui apakah itu fx-nya yang diketahui dengan f bundaran g atau gx-nya yang diketahui dengan f bundaran g yang diminta fungsi gx atau fungsi fx-nya. Seperti itu. Itu adalah fungsi yang dikomposisikan. Oke, fungsi yang dikomposisikan ini ada dua jenis, yaitu fungsi bagian kanan dan fungsi bagian kiri. Oke, fungsi bagian kanan itu berarti kalau kita f bundaran g, berarti seperti ini. Oke, f bundaran g, berarti f di dalamnya fungsi g. Kalau g bundaran f, berarti g di dalamnya fungsi f. Mana yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Sebelah kiri ini berarti fungsi f. Yang sebelah kanan itu berarti fungsi g. Atau yang di dalam kurung ini berarti ruas kanan. Yang di luar kurung ini adalah ruas kiri. Gitu ya. Oke, fungsi bagian kanan. Fungsi bagian kanan berarti yang ada di dalam kurung. Berarti kalau f bundaran g, yang di dalam kurungnya adalah g. Kalau g bundaran f, berarti yang di dalam kurungnya adalah fx. Oke, tanya fungsi bagian kanan, maka fungsi komposisi ini dapat diselesaikan dengan operasi perhitungan biasa. Jadi kalau yang diminta yang di dalam kurung, berarti kalau yang diminta di dalam kurung, berarti yang diketahui yang di luar kurung dan fungsi komposisinya. Nah, itu dapat kalian selesaikan dengan operasi perhitungan biasa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, seperti ini. Misalkan diketahui fungsi f dan fungsi komposisinya adalah fungsi f bundaran g. Oke. Berarti yang ditanyakan adalah fungsi gx, karena yang diketahui fungsi f dan fungsi f bundaran g. Diminta menentukan fungsi g. Caranya, langsung substitusikan fungsi gx tersebut ke fungsi f. Jadi, di dalam fungsi f ini kan sudah ada fungsinya. Nah, di dalam fungsi f ini berarti ada nilai x-nya. Variabel x tersebut kalian substitusikan menjadi gx. Jadi, semua variabel x pada fungsi f diganti dengan gx. Dan nanti tinggal langsung dikerjakan dengan operasi perhitungan biasa. Begitu cara apabila yang ditanyakan adalah fungsi bagian kanan. Mau FOG atau GOF sama aja. Apabila yang ditanyakan yang di dalam kurung, maka dapat diselesaikan dengan operasi perhitungan biasa dengan cara mensubstitusikannya. Oke, bagaimana kalau yang ditanyakan fungsi bagian kiri? Berarti kalau fungsi bagian kiri itu yang di luar kurung. Berarti yang di sebelah kirinya itu ya. Entah itu ada fungsi F atau fungsi G yang ada di situ. Namun jika yang ditanyakan adalah fungsi bagian kiri, maka fungsi komposisi harus dimisalkan dahulu dengan suatu variabel untuk penyelesaiannya. Jadi misalkan diketahui fungsi f dan fungsi komposisi g bundaran f yang diminta fungsi g. Nah, berarti kan kalau g bundaran f itu g di dalamnya fungsi f. Nah, yang diminta adalah yang fungsi g-nya, berarti yang di luar kurung ya. Caranya substitusi fx ke komposisinya. Berarti fungsi f tersebut yang sudah diketahui tinggal kalian substitusikan ke fungsi GOF-nya. Setelah disubstitusikan, lalu misalkan agar menjadi satu variabel. Jadi, nanti fungsi f-nya itu berarti kan ada di dalam kurung. Yang di dalam kurungnya itu kan berarti fungsi fx-nya sudah diganti fungsi yang ada. Berarti dia terletak di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu kalian misalkan menjadi salah satu variabel. Misalkan kalian menjadi variabel y. Misalkan yang ada di dalam kurung itu berarti fungsi f-nya itu kalian misalkan sebagai y. Sudah dimisahkan menjadi y, nantinya kalian rubah menjadi x sama dengan. Selanjutnya, nilai x sama dengan tersebut tinggal kalian substitusikan terhadap
fungsi komposisi yang ada variabel x-nya. Jadi variabel x-nya itu diganti. Ini ada contoh. Contoh yang pertama, diketahui fungsi fx dan fungsi f bundaran g. Tentukan fungsi gx. Berarti ini kita menggunakan fungsi bagian kanan karena yang diminta adalah yang di dalam kurung. Diketahui fungsi gx dan fungsi g bundaran f. Yang diminta F1, berarti kita harus cari fx-nya dulu sebelum ke F1-nya ini. Ini juga sama ya, yang diminta ada di dalam kurung, berarti kita menggunakan cara yang bagian kanan, berarti tinggal langsung disubstitusikan. Oke, untuk yang 3, yang diketahui fungsi gx dan fungsi f bundaran g, yang diminta adalah F3, berarti kita harus cari fx-nya dulu sebelum ke F3. Oke, berarti fungsi fx-nya ini ada di sebelah kiri, berarti kita gunakan yang bagian kiri. Sama begitu juga dengan yang nomor 4, ini berarti nomor 4 ya. Diketahui fungsi fx dan fungsi g bundaran f, yang diminta adalah fungsi gx-nya. Berarti kita cari menggunakan rumus yang bagian kiri. Kalau kita gunakan rumus yang bagian kiri, berarti nantinya kita akan mensubstitusikan dulu. Oke, kita coba penyelesaiannya ya. Oke, fungsi yang dikomposisikan. Contohnya di sini diketahui bahwa fungsi fx-nya itu adalah x dibagi 3x plus 1 dan fungsi f bundaran gx-nya adalah 4x. Yang diminta adalah gx. Oke. Komposisikan kan berarti ada fungsi bagian kanan dan ada fungsi bagian kiri. Berarti kita lihat ini fungsi bagian kanan atau fungsi bagian kiri. Oke. F bundaran gx apabila dikerjakan berarti dia f di dalamnya ada fungsi gx. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah fungsi gx-nya berarti ini fungsi bagian kanan. Kalau yang ditanyakan adalah fungsi f-nya berarti ini fungsi bagian kiri. Kalau fungsi bagian kanan yang ditanyakan, maka tinggal langsung saja disubstitusikan ke fungsi f-nya. Tapi apabila yang ditanyakan adalah fungsi sebelah kiri, berarti fungsi f-nya ini, maka harus kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita coba ya. Fungsi f bundaran gx-nya itu adalah 4x. Kita taruh di sini 4x. Dan fungsi f-nya itu adalah x dibagi dengan 3x plus 1. Yang diminta adalah fungsi gx. Oke, seperti yang sudah kita kerjakan tadi pada fungsi komposisi, berarti yang di dalam kurung ini sebagai nilai x. Nantinya untuk mengerjakannya tinggal mensubstitusikan yang ada di dalam kurung ini ke variabel x pada fungsi f. Berarti nanti variabel x pada fungsi f kita ganti atau kita substitusikan sebagai gx. Karena gx ini yang diminta ya, tidak ada fungsinya. Berarti x di sini kita ganti dengan gx. Berarti di sini gx dibagi dengan 3 kali gx ditambah 1. Itu ya. Oke, kita kalikan silang. Berarti di sini 4x dikali 3gx ditambah 1 sama dengan gx. Oke, kita kalikan. 4x kali 3gx, 4 kali 3 adalah 12x gx ditambah 4x kali 1 adalah 4x sama dengan gx. Oke, yang ada gx kita kumpulkan ya. Ini ada gx ya, kita pindah gx ini deh, kita pindah gx ini ke ruas kiri. Berarti di sini menjadi 12x gx dikurang gx ditambah 4x sama dengan 0. Oke, ini ada gx, gx-nya kita keluarkan. Berarti di dalam ini gx sudah dikeluarkan, berarti sisa 12x. Ini gx udah dikeluarkan, berarti sisa min 1. 4x-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti sama dengan dikurang 4x. Oke, yang diminta adalah gx, berarti 12x dikurang 1-nya kita pindah ke ruas kanan. Ini perkalian. Kalau pindah berarti dia jadi pembagian. Berarti fungsi gx-nya adalah min 4x dibagi dengan
12x dikurang 1. Oke, selesai. Ini adalah hasil dari fungsi gx, yaitu adalah min 4x dibagi 12x dikurang 1. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui fungsi gx-nya adalah x plus 3 dan fungsi g bundaran f-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2. Yang diminta adalah f1. Maksud f1 ini berarti x-nya nanti kita ganti dengan 1. Berarti sebelum kita ganti dengan 1, berarti kita harus cari dulu fungsi fx-nya. Sudah dapat fungsi fx-nya, barulah nanti disubstitusikan nilai x-nya itu adalah 1. Oke, kita lihat ini fungsi bagian kanan atau fungsi bagian kiri. Kalau tadi f bundaran g, kalau sekarang adalah g bundaran f. G bundaran f. X berarti g di dalamnya ada fungsi fx. Oke, yang diminta adalah fx, berarti yang ada di dalam kurung, berarti dia bagian kanan. Kalau bagian kanan berarti nantinya tinggal langsung disubstitusikan saja ke fungsi g-nya. G bundaran F-nya itu kita masukkan atau kita ganti menjadi 3x kuadrat ini ya, ditambah 7x ditambah 2 sama dengan, nah kayak tadi berarti variabel x pada fungsi G kita ganti nilainya menjadi fx, berarti x di sini kita ganti fx ditambah 3. Oke, yang diminta adalah fx, berarti 3-nya kita pindahkan saja ke ruas kiri, berarti menjadi 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 dikurang 3 sama dengan fx. Oke, berarti di sini 3x kuadrat ditambah 7x, 2 kurang 3 adalah min 1 sama dengan fx. Atau kalau kita tukar tempat, berarti di sini fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 1. Oke, ini adalah fungsi fx-nya. Yang diminta adalah f1, berarti x di sini kita ganti dengan 1. Berarti kita tinggal substitusikan 3 kali 1 kuadrat ditambah 7 kali 1 dikurang 1. Berarti 3 tambah 7 kurang 1. 3 tambah 7, 10. 10 kurang 1 adalah 9. Berarti 9 jadi G. Oke, 9. Berarti ini hasil dari F1. Selesai. Diketahui fungsi gx-nya adalah 2x plus 5 dan fungsi f bundaran g-nya itu adalah 6x dikurang 3. Yang diminta adalah f3. Berarti sebelum kita ke f3, cari dulu fx-nya. Oke. F bundaran g, yaitu f di dalamnya ada fungsi gx. Yang diminta adalah fungsi fx. Berarti yang ada di luar kurung ada di bagian kiri. Berarti kalau ada di bagian kiri ini nantinya harus kita misalkan dulu. Oke, fungsi f gx-nya itu adalah 6x dikurang 3 dan fungsi gx-nya itu adalah 2x plus 5. Oke, kita misalkan, siapa yang kita misalkan? Yang kita misalkan itu adalah fungsi g-nya, berarti 2x plus 5-nya ya. Oke, di sini sebelahnya kita misalkan 2x plus 5 ini sebagai nilai y, berarti y sama dengan 2x plus 5. Oke, sudah dimisalkan y, selanjutnya kita jadikan x sama dengan, berarti nanti kita pindah ruas ya. 5-nya pindah ke ruas kiri, berarti di sini y dikurang 5 sama dengan 2x. Atau kalau kita tukar tempat, berarti 2x sama dengan y dikurang 5. Nah, x sama dengan masih ada 2, ini perkalian, pindah jadi pembagian, maka x sama dengan y dikurang 5 dibagi 2. Oke, ini sudah kita misalkan, yaitu x sama dengan y dikurang 5 dibagi 2. Berarti variabel x yang ada pada soal kita ganti menjadi y dikurang 5 dibagi 2. Dan 2x plus 5 ini kita ganti menjadi y, karena tadi 2x plus 5 ini kita misalkan sebagai nilai y. Berarti di sini menjadi 6. X-nya diganti menjadi y dikurang 5 dibagi 2 dikurang 3 sama dengan f 2x plus 5-nya diganti dengan y. Jadi seperti ini. Dah, selanjutnya kita kalikan 6 kali y adalah 6y, 6 kali min 5 adalah min 30,
dibagi 2 dikurang 3 sama dengan FY. Samakan penyebutnya, berarti di sini 6Y dikurang 30 dibagi 2 dikurang pembilang kalikan 2, penyebut juga kalikan 2. 3 kali 2 adalah 6 dibagi 2 sama dengan FY. Oke, kita jadikan 1, berarti di sini menjadi 6Y dikurang 30 dikurang 6 dibagi 2 sama dengan FY. 6Y dikurang min 30 min 6, 36 dibagi 2 sama dengan FY. Oke. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita keluarkan 6-nya. Berarti di dalam sisa Y dikurang 6 dibagi 2 sama dengan FY. Bisa diperkecil. 6 dibagi 2, 3. Ini ya. 6 bagi 2 adalah 3, berarti di sini 3 kali Y dikurang 6 sama dengan FY. Oke, kita substitusikan. 3 kali Y adalah 3Y, 3 kali min 6 adalah min 18 sama dengan FY. Oke, sudah jadi seperti ini, tinggal variabel Y-nya kita ganti menjadi variabel X. Berarti di sini 3X dikurang 18 sama dengan Fx. Selesai. Ini adalah variabel atau ini adalah nilai pada fungsi Fx, yaitu 3X dikurang 18. Sudah dapat fungsi Fx-nya adalah 3X dikurang 18, yang diminta adalah F3. Berarti tinggal kita ganti tadi. Di sini Fx-nya itu adalah 3X dikurang 18. Jadi X-nya diganti menjadi 3. Berarti 3 kali 3 dikurang 18. 3 kali 3 adalah 9 dikurang 18. 9 dikurang 18 adalah min 9. Berarti F3-nya adalah min 9. Selesai. Ini hasil dari soal nomor 3. Diketahui fungsi Fx-nya adalah 5X dikurang 4. Fungsi G bundaran F-nya adalah 3X dikurang 1 dibagi dengan 2X dikurang 3. Yang diminta adalah fungsi Gx-nya. G bundaran Fx. Berarti G di dalamnya adalah fungsi Fx. Yang diminta adalah fungsi Gx-nya. Berarti dia ada di sebelah kiri kurung. Berarti kalau gitu ini adalah fungsi bagian kiri. Kalau fungsi bagian kiri berarti kita misalkan seperti yang nomor 3 tadi. Fungsi G bundaran Fx-nya itu adalah 3X dikurang 1 dibagi dengan 2X dikurang 3. Dan fungsi Fx-nya itu adalah 5X dikurang 4. Oke, kita misalkan fungsi Fx-nya. Berarti yang ada di dalam kurung ini kita misalkan. Sama seperti tadi saja. Berarti 5X dikurang 4-nya kita misalkan sebagai variabel Y. Berarti kita jadikan X sama dengan min 4 pindah, berarti jadi Y plus 4 sama dengan 5X. Atau kalau kita tukar, berarti menjadi 5X sama dengan Y ditambah 4. 5-nya pindah, X sama dengan Y ditambah 4 dibagi 5. Oke, berarti nantinya variabel X-nya kita ganti menjadi Y plus 4 dibagi 5. Oke, ini kita rubah ya. Berarti menjadi 3 kali Y plus 4 dibagi 5 dikurang 1 dibagi dengan 2 kali Y plus 4 dibagi 5 dikurang 3 sama dengan G. 5X dikurang 4-nya kita ganti Y. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kita selesaikan. Kita kalikan. 3 kali Y adalah 3Y. 3 kali 4 adalah 12 dibagi 5 dikurang 1. Satunya kita samakan penyebut ya. Berarti jadi 5/5. Dibagi dengan 2 kali Y adalah 2Y. Ditambah 2 kali 4 adalah 8/5. Dikurang 3. 3-nya samakan penyebut ya. 3 kali 5 adalah 15/5. Sama dengan GY. Oke. Berarti menjadi 3Y tambah 12 dikurang 5 dibagi 5 per 2Y ditambah 8 dikurang 15 dibagi 5 sama dengan GY.
Penyebutnya sama-sama 5, berarti kita coret saja. Berarti tinggal 12 kurang 5 adalah 7. Berarti di sini menjadi 3Y ditambah 7 dibagi 8 kurang 15 adalah min 7. Berarti di sini 2Y dikurang 7 sama dengan GY. Oke, sudah seperti ini. Variabel Y-nya kita ganti menjadi X. Berarti menjadi 3X tambah 7 dibagi 2X dikurang 7 sama dengan GX. Selesai. Ini adalah hasil dari soal nomor 4. Berarti fungsi GX-nya itu adalah 3X ditambah 7 dibagi dengan 2X dikurang 7. Oke, selesai untuk contoh soal fungsi yang dikomposisikan. Sekian, terima kasih.